Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu ini. Umat-Mu yang telah Engkau tebus, umat-Mu yang telah Engkau kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami Tuhan dalam rumah-Mu ini memuji memuliakan nama-Mu, menyerukan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, mencurahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga hati kami dibukakan untuk mendengar serta mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Sakaria 8 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, beginilah dikatakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup di tengah zaman yang sangat modern. Zaman digitalisasi, ya. Zaman informasi di mana teknologi, ya, internet hingga kecerdasan AI sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus jujur. Mungkin kalau tidak ada lagi tiba-tiba internet sehari tidak nyala, bingung kita. Ya. Kita mensyukuri itu semua. Tetapi ada juga banyak orang yang terdampak, ya. Kemajuan ini juga adalah tantangan bagi kita. Ada banyak orang yang kecanduan dan distraksi digital. Ada banyak orang yang FOMO, yang ketakutan akan hari esok, ya. Yang berlomba-lomba, tidak ingin ketinggalan. Ada banyak orang yang mengalami tekanan hidup, tekanan sosial di tengah keramaian, kesepian di tengah keramaian. Mental terganggu. Berita-berita negatif melalui konten-konten itu cepat diberitakan. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kita. Tantangan rohani. Ada banyak orang yang merasa batinnya hampa sekalipun kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tetapi batinnya sangat hampa. Untuk itu Bapak Ibu jemaat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kehadiran gereja yang telah dipanggil oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja, haruslah berdampak untuk memberitakan bahwa dunia ini adalah tempat kita sementara. Dunia ini bukan memberikan kepada kita keselamatan yang kekal, tetapi di dalam Kristus ada keselamatan. Sehingga gereja mampu menyerukan panggilan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itulah yang menjadi seruan kita, seruan tema minggu kita pada hari ini. Sering sekali kita merasa bahwa keselamatan itu hanya milik orang-orang yang rajin ke gereja. Keselamatan itu hanyalah milik satu kelompok, satu bangsa, satu golongan tertentu saja. Tetapi pada hari ini firman ini membuka wawasan kita untuk lebih luas lagi, bahwa keselamatan itu adalah milik segala bangsa, segala suku, segala bahasa yang ada di muka bumi ini. Jauh sebelum kehadiran Yesus, Nabi Zakaria sudah menyerukannya, ya, dengan penglihatan yang dia lihat bahwa masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk-penduduk kota. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk kota. Jadi kedatangan itu bukan karena terpaksa. Ya. Dia melihat ada gambaran yang sangat luar biasa. Banyak orang, bangsa-bangsa dari berbagai kota berbondong-bondong pergi mencari dan melunakkan hati Tuhan. Mencari dan melunakkan hati Tuhan. Jadi nubuatan ini juga disempurnakan oleh perjanjian baru yang dihadirkan Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan amanat agung, tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan kabarkanlah Injil bagi segala makhluk. Dalam kitab Matius pasal 28 itu. Dan di dalam perjanjian baru juga pekerjaan ini dimulai dari Yerusalem, meluas sampai ke penjuru dunia hingga kepada kita, gerejanya saat ini. Itu juga yang kita lihat di dalam lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 303 ya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Jadi seruan untuk mengajak supaya segala suku bangsa mengagungkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, melunakkan Tuhan. Tetapi bukan karena terpaksa. Di tengah-tengah kehadiran gereja, di tengah dunia yang semakin mengalami krisis, di mana sering terjadi keraguan-raguan, intelektual dan sains, sehingga keberadaan Tuhan itu sering dipertanyakan. Kehadiran gereja mampu memberitakan kehadiran Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara umatnya. Kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan umat Israel tidak mudah, tetapi dalam
perjalanan kehidupan yang tidak mudah itu, yang penuh dengan tantangan itu, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan penyertaan. Demikian juga dengan kehadiran umatnya di tengah-tengah dunia sekarang ini. Orang-orang dapat merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya kepada kita, jemaat gereja, tetapi juga kepada seluruh ciptaan yang lain, termasuk yang belum mengenal Tuhan. Untuk itu, gereja, tanda kutip, jemaatnya adalah surat terbuka, panggilan atau undangan ini. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ingat ayat 21 mengatakan, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Ya. Hulului dodisi bohini debataki, ku mencari wajahmu. Jadi mungkin kita sekarang bertemu dengan Tuhan karena kita selalu mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan ini adalah panggilan rohani kita. Bukan karena keadaan terpaksa, bukan karena ini adalah kewajiban kita, tetapi karena ada hati yang tergerak untuk mencari Tuhan, hati yang penuh dengan kesadaran untuk memenuhi keinginan Tuhan di dalam diri kita. Artinya hati yang sudah mau diubahkan oleh Tuhan. Hati yang sudah mau bertobat kembali ke jalan Tuhan. Dan bisa kita lihat ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tujuannya pasti. Ya. Dia tidak ragu-ragu, melangkah dengan pasti. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena ada kesadaran. Bukan kehadiran kita saat ini hanya sekedar rutinitas, tetapi karena kita benar-benar rindu kepada Tuhan. Bukan karena supaya kebutuhan duniawi kita terpenuhi, tetapi karena kita ingin benar-benar dekat kepada Tuhan dan memohon perkenanan Tuhan terhadap kita, manusia atau umatnya yang penuh dengan dosa ini. Kita mengenal jalannya dan mau turut dibimbing oleh Tuhan kepada jalan kebenaran itu. Jadi hanya orang yang datang dengan percayalah orang-orang yang sungguh-sungguh mampu menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Hatinya dibukakan dan menerima sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan. Hatinya rindu dan di dalam kerinduan itu ada ketulusan. Tulus ingin mengikut Tuhan dengan setia, ada komitmen yang kokoh. Rindu untuk senantiasa melekat pada Tuhan dan jalan Tuhan. Dan orang-orang yang rindu itu ini juga mau mengajak orang lain, ya. Marilah kita pergi, marilah kita mengajak orang lain. Jadi orang yang sudah rindu, orang yang sudah membukakan hatinya untuk menerima Tuhan, dia juga mengajak, ya,
orang lain untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak disimpan. Sekalipun kita sering mendengar bahwa memang ke surga itu tidak boncengan katanya. Bahkan itu pun sekalipun itu suami istri, ya. Tetapi sebagai orang percaya turut aktif untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak didiamkan, tetapi diceritakan, diberitakan, tidak disimpan untuk diri sendiri, tetapi orang lain juga mampu merasakannya. Itulah mengajak orang lain untuk turut merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Yang berikut dikatakan bahwa kehidupan orang percaya adalah kesaksian yang mampu menarik orang lain. Ya. Kita melihat pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu. Kami mau pergi menyertai kami. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Ayat ini memberikan gambaran yang sangat menyukakan hati kita, yang sangat memberikan kepada kita semangat lagi menjadi surat-surat terbuka, ya. Bukti yang nyata bahwa keselamatan itu yang sudah diceritakan, yang sudah diberitakan itu tadi mempunyai daya tarik, ya, atau mampu menarik sehingga orang lain. Jumlah 10 ini, ya, adalah jumlah bilangan genap yang artinya itu, yang maknanya itu akan banyak, tidak terhitung. Memegang punca jubah orang percaya. Ya, jadi memegang punca jubah ini maknanya adalah makna kerendahan hati, ketulusan hati, ingin benar-benar turut serta dalam apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi jika dikatakan di sini orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Yahudi saat ini, tetapi bagaimana seorang yang percaya, banyak orang datang kepadanya, memegang punca jubahnya dan ingin menikmati apa yang dia miliki, ya, ingin menikmati dan merasakan apa yang dia punya, keselamatan yang dia punya, Tuhan, pertolongan Tuhan yang dia punya. Jadi mereka tidak lagi melihat dari kekayaannya, tetapi mereka melihat dari apa yang dimilikinya, iman percayanya, siapa yang diikutinya, ya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ya. Jadi ketika kita menjadi milik Tuhan, orang lain dapat melihat dan orang lain ingin turut serta memiliki apa yang kita miliki, sehingga hidupnya benar-benar juga merasakan keselamatan dan pertolongan Tuhan itu sendiri. Ini yang kita lihat, Bapak Ibu jemaat terkasih, gambaran memegang jubah, punca jubah ini penggenapannya sempurna di dalam perjanjian baru yang kita dengarkan tadi di dalam kitab Wahyu, ya. Tetapi kita juga pasti mengingat kisah seorang perempuan yang mengatakan, hanya aku pegang saja jubahnya, maka aku
selamat ya. Orang yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yang benar-benar haus akan kesembuhan dan keselamatan dari Kristus. Sehingga ketika dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi orang yang memegang jubah ini membuktikan dekat dengan Tuhan, rindu kepada Tuhan. Dalam Kristus, akhirnya bukan lagi jubah manusia yang dipegang, tetapi menjamah dan memegang jubah Yesus. Maka di sanalah ada sumber segala kuasa, sumber kesucian, sumber kedamaian dan keselamatan itu. Jadi tindakan itu bukan hanya sekedar turut serta lagi, tetapi tindakan memegang jubah ini adalah bukti adanya iman percaya, ya. Bukan terletak pada bendanya, ya, pada kainnya, bukan terletak pada pribadinya, tetapi menjamah jubah ini adalah menerima pengampunannya, menerima pemulihan dan pengampunan yang sesungguhnya dari Kristus Yesus. Jadi hasilnya tadi seperti yang ada di Wahyu itu. Wahyu 7 ayat 14 itu. Orang-orang yang percaya, yang beriman mengenakan jubah putih bersih. Yang artinya dosanya diampuni. Air matanya dihapus. Semuanya diubahkan oleh anak domba itu. Jadi kita tahu bahwa digenapi di dalam kitab Wahyu melalui penglihatan Yohanes itu tadi, dunia yang semakin krisis batin, ya, haus akan kebenaran, haus akan kejujuran. Dunia yang penuh dengan dosa bukan tempat kita selamanya. Tetapi kita memiliki tempat yang pada akhirnya nanti tempat itu jauh berbeda dari apa yang kita alami di dunia ini. Tempat yang sesungguhnya, tempat yang penuh dengan puji-pujian, sorak-sorai, tempat orang-orang yang sudah dikumpulkan dari banyak bangsa, bahasa, suku, marga, semuanya dikumpulkan. Jumlahnya tidak dapat dihitung oleh manusia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita beritakan sebagai gereja di tengah dunia ini. Gereja yang semakin diperhadapkan dengan tantangan zaman. Tetapi bagaimana gereja ini tetap mempertahankan iman, kebenaran, dan setia kepada Kristus. Selama di dunia ini, gereja masih tetap harus diperhadapkan dengan tekanan dan tantangan. Tetapi di dalam tekanan dan tantangan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita, melupakan gerejanya. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai umatnya dalam perjalanan menghadapi tantangan dan rintangan, tekanan di dalam era zaman sekarang ini. Untuk itu kita diajak untuk senantiasa setia kepada Tuhan dan menjadi surat terbuka undangan keselamatan ini. Kita tidak berubah sekalipun dunia berubah.
Firman Tuhan tidak berubah. Janjinya kekal selamanya. Firman ini tidak diubahkan, tidak mampu diubahkan oleh zaman sekarang. Untuk itu tidak tanpa ragu. Karena ini adalah suatu kepastian. Dan mari kita senantiasa membangun iman kita dengan senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Mendekat dan mencari wajah Tuhan. Sebab dikatakan iman timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mendengarkan hati, mendengarkan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, itu salah satu bukti bahwa kita senantiasa rindu dan ingin melihat wajah Tuhan. Maka iman kita semakin dibangun di dalam firman Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, mencari wajah Tuhan atau mencari Tuhan ini bukan hanya ingin mencari berkat-Nya atau ingin menikmati berkat-Nya atau supaya hidupnya enak-enak saja atau keinginannya semua dituruti oleh Tuhan. Bukan, tetapi mencari wajah Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan dia akan menjadi seorang pemenang. Ya. Hanya di dalam Tuhan kita akan menang. Tidak ada yang lain. Sahabat, suami, anak, jabatan, pekerjaan, kejayaan, kekayaan tidak mampu menyelamatkan atau memenangkan kita. Atau membuat kita menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan iman di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati. Dan panggilan yang terakhir bagi kita. Mari menjadi saluran kabar sukacita. Bukan membuat teman atau sahabat atau siapapun di sekeliling kita semakin tertekan. Karena dunia ini sudah cukup menekan. Tetapi kabarkanlah sukacita. Kuatkanlah yang lemah. Hiburlah yang berduka. Marilah tetap memberitakan keselamatan itu kepada dunia yang gelap ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau memberikan tugas bagi kami supaya menjadi surat terbuka memberitakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Gereja ini mampu mempertahankan identitasnya di tengah dunia yang semakin banyak orang yang semakin krisis identitas. Tetapi kami tetap mampu mempertahankan identitas kami sebagai pengikut Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni kami. Sehingga banyak orang melihat kesetiaan kami kepadamu di tengah dunia ini. Ya Allah, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah sumber hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan tetap menjadi pengikut-Mu yang setia kepadamu. Banyak hal yang menjadi tugas panggilan gereja di dunia ini yang Engkau berikan. Selain bersekutu yang mungkin sekarang maknanya semakin menipis. Ada orang yang memaknainya hanya sebagai rutinitas. Bukan karena hati yang rindu, yang benar-benar rindu. Tapi biarlah kami Tuhan menjalankan tugas panggilan gereja. Bukan hanya sebagai rutinitas saja. Tetapi didahului karena hati kami yang benar-benar rindu kepadamu. Ingin melihat dan mencari wajah-Mu. Melunakkan hatimu. Tuhan, biarlah kami senantiasa diperbaharui dengan Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati dan pikiran kami ke jalan yang Kau kehendaki. Sehingga kami benar-benar menjadi pengikut-Mu yang sejati. Mampu menyaksikan karya keselamatan
dan menyampaikan undangan keselamatan ini kepada banyak orang. Itu juga yang dilakukan oleh gerejamu HKBP Ciputat ini melalui banyak kegiatan kategorial yang akan kami laksanakan di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan kami, para pelayannya, semua yang Engkau panggil untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, bahkan seluruh jemaatmu yang akan mengikuti seluruh kegiatan pada minggu ini, biarlah hati kami benar-benar ingin mencari Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami mampu melihatnya, bagaimana persekutuan kami di tempat ini. Menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Gereja yang kau panggil untuk bersaksi dan melayani pelayanan sosial. Biarlah kami melakukannya dengan hati yang benar-benar tulus melakukan firman. Ya Allah, mampukanlah gerejamu HKBP Ciputat ini untuk tetap bersinar di tempat ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Dan mampukan seluruh para lado, seluruh pelayan full-timer yang melayani di tempat ini untuk melayani Engkau. Bahkan tim musik, song leader, multimedia, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu, pengajar, core, semuanya Tuhan, Engkau mampukan untuk melayani Engkau. Kami mendengar bahwa di dalam gerejamu ini, jemaatmu dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kesembuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan, mampu menyembuhkan dan menguatkan, memulihkan umatmu yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan pengharapan kepadamu senantiasa hadir dalam hati, pribadi lepas pribadi, jemaatmu yang dalam keadaan sakit, serta keluarga yang merawat. Engkau berikan kekuatan, Engkau cukupkan segala kebutuhan pengobatan dan biaya-biaya hidup. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberikan sukacita bagi jemaatmu yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Sebagaimana penyertaan Tuhan pada hari-hari yang lalu, demikian penyertaan juga Tuhan pada tahun-tahun yang baru kehidupan jemaatmu yang berulang tahun. Biarlah mereka senantiasa menikmati hadirat Tuhan dan rindu hadirat-Mu, menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan dan sumber pertolongan di dalam hidup ini. Berikan panjang umur kesehatan kepada seluruh jemaatmu yang merayakan sukacita ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu pada minggu ini. Dahului setiap langkah kami Tuhan. Pimpin kami selalu ke jalan yang benar, supaya kami tetap melihat jalan kebenaran dan keadilan yang daripada Tuhan. Kami mau ikut Engkau bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.